Putri Grace. Dahulu kala ketika tupai bergegas melintasi halaman yang terawat di taman kerajaan Niara, mengambil alpukat dari tanah, saat itulah cerita kita dimulai. Kisah Putri Grace. Pada hari yang cerah itu, sang putri duduk di jendela yang terbuka, memandang ke taman bunga yang mekar saat cahaya matahari mewarnai kulitnya dengan hangat. Di pintu, berdiri sepupu mudanya Stacy, mengawasinya dengan cemberut di alisnya. Putri Grace adalah orang yang baik, paling sopan dan paling penyayang di seluruh kerajaan. Sedangkan Stacy justru sebaliknya. Dia membenci Putri Grace, meskipun orang tua putrilah yang telah membesarkannya sebagai anak mereka sendiri dan mencintainya seperti mereka mencintai putri mereka. Faktanya, pikiran Grace menjadi ratu suatu hari membuat Stacy menjadi iri. Kerajaan yang sangat indah, benar sekali. Itu Pangeran Ryan dari kerajaan tetangga. Dia ada di sana untuk menemui raja untuk masalah yang berkaitan dengan perdagangan antara dua kerajaan. Selamat datang, Pangeran Ryan. Senang sekali kami menerimamu di sini. Raja memperkenalkan Ryan kepada Grace dan Stacy. Dan kemudian mulai membahas masalah yang sedang dihadapi. Aku harus memenangkan hati pangeran sebelum dia jatuh cinta pada Grace. Suatu hari, ketika Grace sedang berjalan-jalan di sekitar taman kerajaan, Ryan pergi untuk berbicara dengannya. Yang mulia. Halo? Karena aku di sini selama beberapa hari, aku ingin tahu apakah kau dapat menunjukkan kepadaku tentang kerajaanmu? Tentu saja. Temui aku di luar gerbang istana setelah makan malam ya. Terima kasih. Panas sore hari telah turun saat matahari tenggelam lebih rendah ke langit. Mengapa aku sangat cemas? Aku harus santai, ya kan? Benar sekali. Masuklah. Roda kereta berbunyi di jalan kerajaan saat selimut sore hari hilang di telan malam. Kenapa kita di sini? Aku ingin kau bertemu seseorang. Oh, Ikut aku. wow, tempat apa ini? Aku menemukannya secara tidak sengaja ketika aku tersesat di hutan saat bermain dengan saudari perempuanku. Aku takut, tapi kemudian aku bertemu dengan mereka. Mereka? Namaku Tom. Kau sudah selesai? Iya. Baiklah, sekarang siapakah dirimu? Aku Pangeran Ryan dari kerajaan Dentang. Dia berada di kerajaan ini untuk sebuah pekerjaan. Aku yang membawanya ke sini. Kau tak boleh membawa siapapun ke sini. Itu perjanjiannya. Aku tahu, tapi ayah kami ingin kami berdua menikah. Dan aku... Tunggu, apa? Ya, aku dengar mereka bicara ketika ayahmu ada di sini musim semi lalu. Dan Tom ini adalah sahabatku. Aku ingin dia bertemu denganmu bahkan sebelum aku mulai memikirkan masa depan kita. Oh, tapi tidak ada yang bertanya apakah aku ingin menikahimu. Kau jelas memiliki kilau untuknya di matamu. Benar sekali. Tupai yang bisa berbicara. Ayo pergi. Wih. Dan ternyata malam itu berubah menjadi malam yang indah. Mereka bernyanyi, menari, dan memainkan beberapa permainan. Wih, aku suka dia. Ketika malam berakhir, Ryan dan Grace mengucapkan sampai jumpa kepada mereka dan kembali ke kerajaan. Terima kasih banyak, aku memiliki waktu terbaik dalam hidupku. Aku juga. Aku pikir aku jatuh cinta padanya. Benar sekali.
Sementara itu, Stacy yang sedang menunggu malam berakhir, dia pelan-pelan keluar dari kastil untuk mencari peri Gerula yang tinggal di sebuah gua yang jauh dari tempat tinggal manusia dan merupakan keturunan dari ras goblin. Apa yang membawa bangsawan ke sini pada malam seperti ini? Aku Lady Stacy. Aku datang untuk meminta bantuan. Stacy memberitahu semua tentang saudara perempuannya dan bagaimana ia ingin menyingkirkannya. Aku akan melakukan permintaanmu, tapi kalau ada alasan yang tidak terduga, kau tidak menikahi Pangeran Ryan, kau akan membiarkan aku mengubahmu menjadi ular hijau yang sangat menawan. Kau setuju? Apa? Permintaan kejam semacam apa itu? Nah, kalau kau tidak bisa menjanjikan ini kepadaku, aku pikir kau sebaiknya pulang saja. Aku memang konyol. Mengapa aku takut bahwa aku tidak akan memenangkan hati Pangeran Ryan begitu Grace menyingkir? Aku setuju dengan apa yang kau katakan. Kemarilah sepupu yang datang atas panggilanku. Putri Grace masih muda dan kami ingin dia jatuh. Campurkan untukku sihir yang akan membuatnya tersingkir dari Stacy. Buat sang putri pergi untuk selama-lamanya. Grace itu lembut dan dia sangat baik hati. Kami tidak akan pernah menyakitinya, tidak sekarang, tidak untuk selamanya. Para nom yang berhati lembut tidak mau menghukum Grace. Tapi aku punya cara yang lain. Bola ajaib, dengarkan aku. Ubah Putri Grace menjadi seekor domba kecil salju. Selama setahun, biarkan dia mengembik. Biarkan singa yang perkasa menemukannya dalam tidurnya. Jadikan dia manusia lagi. Kalau singa tinggal bersamanya selama setahun. Wow, apakah ini sungguh berhasil? Jangan meragukan aku. Sekarang masuklah ke rumah dengan tenang. Dan dalam beberapa jam saat matahari terbit, minta sepupumu itu untuk berjalan-jalan denganmu di taman. Oh, hebat sekali. Terima kasih. Saat Stacy pergi, peri Gerula tersenyum, tidak menyadari bahwa Nom Tom telah mendengar semuanya dari kabut yang surut. Grace dalam masalah. Aku harus tiba di istana sebelum matahari terbit. Tom duduk menuju istana dengan kereta kecilnya yang ditarik oleh seekor kelinci dalam kesunyian malam yang hampir hilang. Saat matahari terbit, Stacy bergegas pergi ke kamar Grace. Bangunlah, saudari tersayang, dan berjalanlah bersamaku di taman. Aku telah kehilangan kalung berlianku, dan tadi malam aku bermimpi itu tergeletak di rumput di sana. Oh, iya, baiklah. Betapa indahnya kawanan domba itu. Makhluk yang sangat Siapa sekarang pewaris tahta? Pangeran Ryan juga akan jadi milikku. Itu semua pekerjaanku. Aku membencimu, Grace. Sambil berkata demikian, Stacy berbalik dan meninggalkan sepupunya yang malang itu ke dalam keputusasaan. Tidak, Grace. Mek. Jika ini kau, mengangguklah. Mek. Oh, maafkan aku. Apa yang aku lakukan sekarang? Ada ide. Tetap di sini dan jangan pernah keluar dari gerbang istana. Kau di sana rupanya. Dengarkan. Nom Tom menceritakan semuanya kepada Pangeran Ryan yang merasa ngeri. Ya ampun, kita harus segera memberitahu Raja. Kau tidak bisa melakukan itu. Kutukan itu ada pada Grace. Dan apapun yang kau lakukan, tidak ada yang bisa mengembalikannya sampai 1 tahun berlalu. Tapi itu bahkan bukan berita terburuknya. Mantra itu juga menyatakan bahwa singa yang perkasa akan menemukannya dalam tidur. Dan tahukah kau bahwa singa tidak akan pernah bersikap lembut terhadap domba. Kecuali...
Grace pergi dari istana bersama Nom Tom dan tiba di hutan. Aku harus pergi sekarang, tapi jangan khawatir, kau tidak dalam masalah. Mengatakan itu, Tom pergi, dan Grace yang bingung hanya mengembik sampai dia tertidur karena dia lelah karena perjalanan yang jauh. Persahabatan yang luar biasa namun indah berkembang antara singa dan anak domba. Dan setiap hari mereka bermain di tepi sungai, melihat matahari terbenam dan saling memandang seolah-olah berbicara melalui mata mereka. Kembali ke istana, Stacy semakin gelisah karena berbulan-bulan berlalu dan tidak ada Pangeran Ryan terlihat. Musim tumbuh subur dan kemudian menyusut, dan begitu pula dedaunan hutan seiring 1 tahun berlalu. Pagi itu, Grace pergi ke sungai untuk minum air, dan saat dia melihat bayangannya, dia melihat wajahnya berubah menjadi bentuk manusia lagi. Aku jadi manusia lagi. Benar sekali. Kalian? Tahukah kau siapa singa ini? Itu Pangeran Ryan. Apa? Tom menjelaskan semuanya kepada Grace. Dia mengatakan kepadanya bagaimana ketika dia memberitahu pangeran tentang kutukan itu, dia dengan mudah setuju untuk berubah menjadi singa untuk melindunginya. Oh, Ryan. Aku sangat mencintaimu, Ryan. Aku juga mencintaimu, Grace. Sementara itu, tidak jauh dari mereka, di balik pepohonan berdiri raja dan ratu yang berjalan ke dalam hutan, tersesat dalam kesedihan mereka karena tepat 1 tahun sejak putri mereka menghilang hari itu. Mereka menyaksikan semuanya terungkap di depan mereka dengan tidak percaya. Grace! Anakku. Ibu? Ayah? Saat mereka memeluk anak mereka, dia menceritakan segalanya. Mereka sangat marah, tetapi lebih dari itu, mereka terluka karena mereka mencintai Stacy seperti mereka mencintai Grace. Kami akan mengurusnya nanti. Untuk saat ini, ada hal yang penting yang ingin kukatakan. Kau, Pangeran Ryan, aku selalu tahu kau orang baik. Tapi pengorbananmu itu sangat terpuji. Sejujurnya, ayahmu dan aku selalu ingin... Kami tahu. Oh, kau tahu? Dan apa yang kalian katakan? Kami mengatakan ya. Kembali ke istana, Stacy telah berubah menjadi ular. Kau sangat jahat. Aku tidak ingin dunia ini dipenuhi dengan orang-orang jahat sepertimu. Karena aku ingin menjadi satu-satunya orang jahat di dunia ini. Ketika raja tiba di istana, dia memanggil Stacy, tapi Stacy tidak bisa ditemukan. Peri Gerula ada di sini. Aku bisa mencium parfumnya. Stacy pasti menemui takdirnya. Ya, itu menyakiti hatiku, tapi dia pantas mendapatkannya. Karena tidak ada kejahatan yang lebih buruk daripada berpura-pura menjadi orang yang kita cintai. Dan cerita kita berakhir. Putri Grace dan Pangeran Ryan menikah. Nom Tom dijadikan komandan kerajaan. Dan bagiku, ya, aku adalah hewan peliharaan Ryan dan Grace sekarang. Dan aku menyukainya. Kapanpun mereka mengatakan sesuatu, aku akan menjawab dengan itu benar.